Puji nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan Kau terlebih rindu untuk berjumpa dengan setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami selalu ada di dalam tangan-Mu, Tuhan yang pegang kendali, sebab Engkau sungguh mengasihi bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang selalu memberikan hikmat untuk mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Khususnya mengenai krisis ekonomi ya Tuhan, dampak daripada perang yang ada. Kami percaya kami akan melihat bangsa kami akan semakin kuat. Bangsa kami semakin diberkati Tuhan. Dan biarlah kepentingan rakyat di atas daripada segalanya ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, kami tahu bahwa bangsa kami selalu ada di dalam hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya kiranya hikmat pengurapan Allah selalu turun mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Dan umur panjang juga kesehatan yang terbaik menjadi bagian daripada hidupnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa dan otoritas juga mengalir. Ketika hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh disembuhkan. Bahkan keselamatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu, Engkau yang memberkati kesehatannya, Engkau yang memberkati keluarga besarnya. Mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia. Kami percaya Tuhan akan lahir anak muda yang sudah Tuhan janjikan, di mana anak-anak ini boleh berdampak bagi generasi mereka ya Tuhan. Sehingga terjadi revival untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, marketplace maupun pemerintahan yang ada. Dan generasi muda ini akan dipakai Tuhan. Kami percaya Tuhan, khususnya di bangsa kami Indonesia, juga di CK7. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali boleh katakan amin. Kau yang siap bersorak bagi Tuhan, sekali berikan tepuk tanganmu, sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat. Come on. Are you ready, church? 1, 2, 3, come on. To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our
is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Yeah. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari sama-sama yuk. Say. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Say. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Mari jemaat Tuhan katakan, come on, say. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. IPRJ siap kasih yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan yeay. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan.
lagi sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sorakan kasih tepuk tangan. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sebelum duduk sama-sama kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya. Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the Shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah? Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Ibadah Raya Hari Minggu 5 April 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lemoindong. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan couple service. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30
bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Shalom saudara, bapak ibu, kakak adik yang saya kasihi. Selamat sore semuanya. Saya Randy bersama anak-anak lucu dan manis di belakang saya. Saya sama istri saya juga Mariska dan anak saya yang paling saya sayangi Reina. Kami mewakili 2PM, ibadah jam 2 siang di tempat ini juga ya, komunitas dewasa muda umur 22 sampai dengan umur 40 yang berisikan young couples, young family dan juga young profesional. Ya, izinkan saya bercerita sedikit tentang soal keluarga, saudara. Saya dengan istri saya, kami menikah di Jerman waktu itu. Dan pada awal pernikahan saya tidak terlalu banyak mendapatkan pelajaran atau makanan rohani tentang pernikahan dan tentang keluarga. 2019 kami kembali ke Indonesia, kami struggle dengan berbagai macam situasi. Ada COVID kalau saudara ingat, anak kami lahir yang pertama ini. Ya waktu itu kami gak bisa punya asisten rumah tangga karena sedang COVID. Biasa waktu di luar negeri saya cuma tinggal sama istri saya berdua, tenang. Kali ini kita harus tinggal sama mama saya. Terus papa saya juga kebetulan di COVID meninggal. Saya juga harus adjust dengan situasi pekerjaan yang baru di Indonesia. Situasi begitu pelik waktu itu. Sehingga keluarga kami mengalami proses dari 2019 sampai dengan tahun 2023, 4 tahun lamanya. Yaitu tentang masalah keluarga. Terjadi tegangan, friksi-friksi antara hubungan saya dengan istri dengan suami, dan juga mertua dan menantu. Tapi puji Tuhan saudara, saya tergabung di dalam 2PM. Lebih sekedar daripada ibadah, tapi ini adalah komunitas yang menjadi support system saya. Di mana di situ saya bergabung di dalam komsel. Di komsel tersebut ada kakak-kakak yang saya bisa bilang kakak rohani yang telah menjalani pernikahan dan keluarga yang lebih jauh daripada saya. Saya banyak belajar, saya banyak counseling. Dan lebih daripada itu mereka banyak mendoakan keluarga saya dan hubungan saya dengan istri saya selama bertahun-tahun. Puji Tuhan, segala sesuatu dipulihkan sama Roh Kudus. Hubungan menjadi pulih, menjadi semakin baik dan menjadi semakin solid, saudara. Itu semua karena Tuhan baik. Nah, anak saya, Reina, dia anak yang selalu saya manjain, saudara. Karena kami nunggu kelahiran dia itu 4 tahun lamanya. Jadi mainan semua yang terbaik itu kepunyaan dia. Dia selalu number one. Dia selalu tidur juga di sebelah saya, saudara. Nah, puncaknya itu adalah waktu Reina kita masukin ke dalam sekolah minggu 2PM. Jadi setiap jam 12 siang di ruang kaca di situ dan di situ selalu ada sekolah minggu. Dia sudah saya bawa sekolah minggu dari 1 tahun 2 bulan. Maaf kalau di sini ada guru-guru sekolah minggu, saya pikir anak saya masih 1 tahun, ngerti apa sih? Paling cuma nitip doang, maaf ya. Gitu. Tapi tidak disangka waktu berjalan, waktu mendekati umur 2 tahun, tiba-tiba ada guru sekolah minggu WA saya. Dan dia bilang, Ren, kamu lihat anakmu sudah bisa menyembah Tuhan, katanya. Saya bilang, masa? Dia kirimkan foto dan dia kirimkan videonya. Di sini ada fotonya, coba bisa ditampilkan. Di situ pertama kali saya lihat anak saya menyembah Tuhan, saudara. Yang namanya orang tua pasti hatinya lemes ya, luluh ya. Kok anak umur 2 tahun udah bisa mulai merasakan hadirat Tuhan. Enggak sampai situ aja, dia terus belajar, sudah dia belajar berdoa. Dia berdoa buat dirinya sendiri. Kalau lagi pergi ke mall, parkiran penuh, dia langsung berdoa. Tuhan Yesus, Reina mau main time zone. Ya kalau gitu cariin parkir dong. Ya saya yang jadi bapaknya, aduh kayaknya gimana gitu ya. Berdoa dari diri sendiri, berdoa kepada buat orang lain, dan juga akhirnya berdoa buat kita orang tuanya. Dan puncaknya itu ada waktu di kelahiran anak kami yang kedua. Ya, anak kami yang kedua, kalau ada fotonya juga, kalau saudara lihat dia bulat-bulat lucu, saudara. Sebenarnya sifatnya nggak lucu, ya. Dia sekarang 1,5 tahun. Dia itu sifatnya clingy, manja. Dia jago tantrum, ya. Kita masih harus didik dia jauh ke depannya. Nah, saudara, dia itu anak saya yang cowok ini, semua yang dipegang cicinya si Reina, dia mau ambil. Sampai bantal aja dia mau ambil. Sampai air minum aja dia mau ambil gitu. Nah, karena dia masih kecil, kita nggak bisa kasih tahu dia. Saya bisanya kasih tahu Reina. Reina, kamu gak boleh jahat sama adik kamu. Kamu harus belajar minta maaf ke adik kamu. Kamu harus sayangi dia. Kamu harus take care dia. Tidak disangka
Setelah saya pikir-pikir, saya justru menaruh beban pressure kepada anak saya. Namun karena dia sudah tertanam di nursery, saudara, sejak dia umur 2 tahun, satu hal yang saya nggak sangka adalah Roh Kudus bekerja di kehidupan anak yang masih kecil untuk menumbuhkan buah-buah roh. Walaupun dia masih kena pressure, dia disuruh papa mamanya begini begitu, dia mulai Roh Kudus menimbulkan sukacita. Dia tetap bisa jadi anak yang sukacita. Dia bisa punya kesabaran, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sekarang kalau papanya pulang ke rumah bawa 2 mainan, satu buat dia, satu buat adiknya. Dia bilang, sini mainan Dede. Terus saya bilang, mau diapain? Saya yang mau kasih Dede, katanya seperti itu. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan juga pasti mau berbuat yang sama buat saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu saudara, saya mengajak saudara yang ada di range umur dewasa muda, 22 sampai 40 tahun, untuk bergabung di dalam 2PM. Not just a Sunday service, tapi kita adalah komunitas, support system buat keluarga yang baru memulai, buat young entrepreneurs, semuanya saudara. Saudara kalau mau bergabung, ada contact personnya di belakang ini. Dan khusus untuk minggu depan, Passover service, ya, 2PM, nursery class, sekolah minggu akan mengadakan satu acara yang pasti luar biasa, namanya The Puppet Show. Jadi saudara di sini yang punya anak-anak, feel free to join us. Kita buka tangan, we welcome you untuk bertumbuh bersama. Sekian dari 2PM, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Saudara, di tengah kebaikan Tuhan, kita semua percaya pasti ada kemuliaan Tuhan yang turun bagi setiap kita, saudara. Hari ini, saudara, mari bebaskan dirimu. Kamu menyembah Tuhan, kamu angkat tanganmu, lakukan semua karena engkau tahu Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi engkau. Yang percaya sekali boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kami bawa sembah syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama-sama katakan saudara. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar hari ini menjadi lagu setiap kami Tuhan, menjadi doa setiap kami Tuhan. Kami nyatakan kepada Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulih
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. mari dengan segenap hati katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. amin, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan, segala pujian syukur kami, Segala pujian syukur bagi-Mu. amin, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kami naikkan doa kami pada Engkau Tuhan, biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, mari katakan, Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, sembah menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. segala pujian, Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. mari kalau engkau percaya angkat tanganmu saudara, mari katakan sama-sama saudara. Segala pujian. Amin Tuhan. Yes, Lord.
Hari umat Tuhan satu suara, satu hati. Mari katakan segala pujian syukur bagi Tuhan. Mari katakan saudara. Segala pujian. Kau hadir dalam ku datang sujud ini untuk sembah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ya sita karada mama mama ya dasar. Kurana namanya. Bekerjalah roh, bekerjalah roh. Oh, nakarada namanya, mama mama. Oh, ratakana namanya, sedekere mama. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit. Heratakana namanya, sedara. Yes, Holy Spirit, Holy Spirit. Saat kami yang
Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, pimpinan-Mu. Apapun keadaan kami percaya kami dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan memiliki rancangan yang terindah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini, Kau ambil alih setiap persiapan yang ada, agar setiap pesan yang disampaikan datangnya daripada hati-Mu Tuhan. Kau siapkan juga setiap hati kami untuk menjadi hati yang subur, yang siap ditaburi. Untuk setiap benih yang ditanam akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu semuanya. Thank you teman-teman, shalom semuanya. Silakan duduk. Shalom, apa kabar? Sukacita? Nikmati hadirat Tuhan? Udah lama juga saya nggak kesini. Wow, nggak kerasa ya sekarang sudah di penghujung akhir bulan Maret loh. 3 bulan lewat begitu aja nggak kerasa ya Bapak Ibu. Tapi 2026 kita selalu bicara bahwa 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik. Amin. Walaupun hari ini kita melihat berita begitu mengguncangkan. Kita melihat perang, kita melihat keadaan ekonomi yang sepertinya, wah kayaknya makin sulit nih. Tapi kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Gimana caranya kita bisa ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu? Di awal tahun 2026 ini di bulan Januari kemarin, kami teman-teman sepelayanan di gereja ini, kami masuk di dalam doa terobosan. Kami siapkan hati kita, kita berdoa untuk gereja, untuk gembala, untuk pemimpin, pengerja, untuk jemaat. Bahwa 2026 ini kita akan mengalami terobosan. Amin. Tapi gimana Tuhan? Saya juga bergumul. Karena kita melihat berita yang sungguh tidak baik. Bahkan PM, Perdana Menteri dari Singapura pun berkata, Lawrence Wong dia bilang apa? Ini keadaan ini bukan raining today, sunshine tomorrow. Kita ini bukan dalam keadaan hari ini hujan, besok udah cerah lagi. No. Kita bicara waktu yang cukup panjang. Kita harus bersiap. Tapi kita percaya satu hal Bapak Ibu. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami hari ini. Itu sebabnya sore hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Apa sih yang kita dapatkan pada saat kita bicara mengenai terobosan. Pada saat kita bicara mengenai breaking through di 2026 ini. Saya undang Bapak Ibu baca yuk kita di Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 2. Di slide yang berikutnya. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, beginilah firman Tuhan. Jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Tuhan gak pernah janjikan Bapak Ibu bahwa everything is going to be okay. Kita ikut Tuhan, everything is going to be okay. Tapi Tuhan janjikan bahwa Ia akan selalu menyertai. Amin. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang berikutnya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kalau engkau harus melalui sungai-sungai, engkau juga gak akan dihanyutkan. Apabila engkau harus berjalan bahkan melalui api sekalipun, engkau gak akan dihanguskan. Tuhan menyertai kita selalu. Dan di ayat 18 sampai dengan 19 Tuhan berkata begini Bapak Ibu.
Jangan ingat-ingat yang masa lalu. Lihat ke depan bersama dengan Tuhan. Pegang janjinya Tuhan. Dan Tuhan katakan, lihat, aku ini hendak berbuat sesuatu. Bahkan sedang dilakukan. Kamu nggak tahu. Aku ini akan buat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Aku ini sedang membuat jalan di tempat yang kamu pikir tidak ada jalan. Hari ini kalau kita merasa, Tuhan, sepertinya setiap pintu tertutup. Setiap jalan tertutup. Kami nggak tahu harus bagaimana Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir. Kamu ini punyaku. Sekalipun engkau harus melalui air, engkau harus melalui api, aku akan selalu menyertai kamu. Lihat loh, I'm doing something with your life. Aku sedang melakukan sesuatu. Aku akan membuka jalan yang hari-hari ini engkau pikir jalannya tidak ada, jalannya tertutup. Amin. Lalu saat itu kita berpikir, tapi bagaimana Tuhan? 2025 bukan tahun yang bagus. Kami melihat begitu banyak pergumulan di 2025. Mungkin ada teman-teman yang mengakhiri 2025 dengan keadaan yang cukup baik atau sangat baik. Atau mengakhiri 2025 dengan keadaannya ya biasa-biasa saja, tapi tidak sedikit yang mengakhiri 2025 dengan keadaan yang tidak baik. Jadi bagaimana? Ada 3 hal Bapak Ibu yang Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan katakan begini. Kamu mau mengalami terobosan, the first thing, hal pertama yang kamu harus lakukan adalah you have to stay grateful. Tetap mengucap syukur. Masuk 2026 ini, jangan bawa penyesalan dari masa lalu. Tinggalkan segala hal yang membebani kita. Yuk kita mulai hal yang baru bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan jelas di 1 Tesalonika, kita sering baca ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk sekalipun. Tetap belajar mengucap syukur. Dan ini juga yang kami lakukan Bapak Ibu. Pada saat saya dan istri, kalau kami Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam satu pergumulan. Hal pertama yang kami lakukan adalah kami belajar untuk mengucap syukur. Karena pada saat kami mengucap syukur, kami mendeklarasikan bahwa kami masih ada di dalam rancangannya Tuhan. Kami masih ada di dalam bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Ada satu quote Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Quote itu berkata begini. Gratitude is the most fruitful way of deepening your consciousness that you are a divine choice. Pada saat kita mengucap syukur, ini adalah satu hal yang sangat menjadi buah terhadap kita punya pengertian bahwa kita adalah masih pilihannya ilahi. Amin. Susah loh mengucap syukur. Kalau dalam keadaan baik-baik saja mungkin gampang kita mengucap syukur. Tapi kalau keadaan kita lagi susah, bagaimana mengucap syukur? Tapi Tuhan katakan, tetap belajar mengucap syukur. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan Yesus, Daud, seseorang yang sudah diurapi menjadi seorang raja. Dia tahu dari kecil bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi seorang raja. Tapi dalam kehidupannya dia nggak baik-baik saja loh. Dia masuk ke lingkungan istana bersama dengan Saul. Dia pikir pada saat itu mungkin dia sudah siap untuk dinobatkan menjadi raja. Tapi apa terjadi? Apa yang terjadi? Justru dia dikejar-kejar oleh Saul Bapak Ibu. Dia dikejar-kejar sampai dia harus lari dan dia harus bersembunyi di dalam goa. Tapi itu tidak membuat dia bersungut-sungut. Itu sebabnya di Mazmur 57 ayat 9 sampai dengan 10. Daud berkata begini, Bapak Ibu. Bangun jiwaku. Bangun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidupku saat ini, aku tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita belajar dalam segala keadaan. Karena pada saat kita mengucap syukur, sesungguhnya kita memproklamirkan kepada Tuhan, God, aku masih di dalam rancangan-Mu kan? Aku masih di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu kan? Aku yakin Kamu gak meninggalkan aku. Seorang anak yang digendong oleh bapaknya di dalam kegelapan, dia gak akan ketakutan Bapak Ibu. Bukan karena dia tahu bahwa dia caranya bagaimana keluar dari kegelapan itu, no. Tapi dia tahu bahwa bapaknya tidak akan meninggalkan dia. Dia tahu bahwa bapaknya akan tetap melindungi dia, menyiapkan yang terbaik bagi dia. Yuk kita tetap belajar mengucap syukur. Apapun yang kita lalui kemarin, jangan dibawa ke masa ini. Kita belajar untuk berjalan dengan iman, bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah saya dapatkan poin-poin ini Bapak Ibu, itu melalui lagu-lagu. Jadi saat saya menyembah, saya tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat kita mau mengalami satu terobosan. Dan Tuhan hanya kasih lagu-lagu di dalam hati yang saya nyanyikan terus menerus. Dan itu yang membuat saya mengerti, oh Tuhan mau saya belajar mengucap syukur. Boleh saya undang Bapak Ibu kita sama-sama nyanyikan lagunya yuk. Boleh ya Mike ya? Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Masuk 2026 Bapak Ibu, kita belajar mengucap syukur. Jangan bawa beban dari masa lalu. Kita mau mengalami terobosan, terobosan itu enggak datang pada saat kita mengikat kepada masa lalu kita. Tuhan mau bawa kita kepada fase yang baru. Habakuk, seorang nabi. Dia bukan nabi besar, nabi kecil. Bukunya hanya 3 pasal, Bapak Ibu. Di pasal pertama dia berseru kepada Tuhan, betapa tidak adilnya. Kok Tuhan izinkan kejahatan terjadi di muka bumi ini? Bahkan dia berseru kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus pakai yang namanya bangsa yang lebih buruk daripada bangsa pilihan untuk menghukum bangsa Israel? Dia bilang gak fair. Tapi di pasal 2 Tuhan katakan,
bahwa keadilan itu akan tiba. Waktunya Tuhan itu yang terbaik. Dan saat dia mengerti itu Bapak Ibu, di pasal yang ketiga, Habakuk 3 ayat 17-18, dia berkata begini. Sekalipun pohon ara gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, ladang pun tidak menghasilkan, tapi aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Amin. It is our perspective. Masuk 2026. Belajar dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan katakan, yuk lepaskan apa yang sudah lalu. Jalan bersama dengan Tuhan. Menempuh satu fase yang baru. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan ingatkan. Masuk 2026. Mau ngalamin terobosan. Ucap syukur dalam segala hal. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan juga ingatkan satu hal. Bicara mengenai statusnya kita. Status kita sebagai apa? Tuhan ingatkan. Kamu ini pengelola segala hal yang hari ini engkau miliki. Tidak ada yang punyamu. Semuanya adalah punyanya Tuhan. Kamu ini hanya seorang steward. Kamu yang mengelola. Tuhan yang punya. Firman Tuhan jelas di Roma 11 ayat 36 berkata apa? Bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia. Dan kepada Dia. Firman yang simple. Tapi kalau kita mengerti betul Bapak Ibu mengenai firman ini. Kita tahu apa yang menjadi destininya kita. Apakah ini baru Tuhan berbicara kepada manusia bahwa kamu adalah pengelola? No. Dari awal, since the very beginning. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, kita memang didestin, kita memang dibuat untuk menjadi pengelola. Firman Tuhan di Kejadian 2, Bapak Ibu. Ayat 8 dan ayat 15. Firman-Nya berkata begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Dan di situ ditempatkannya manusia yang Dia bentuknya itu. Buat apa? Tuhan mengambil manusia itu. Ditempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara tamannya. Bukan untuk menguasai dan memiliki. Tapi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Kita ini miliknya Tuhan. Semua yang kita punya miliknya Tuhan. Tapi seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lupa. Kita pikir bahwa ini milikku loh. Pada saat ada masalah, bagaimana nih aku cari jalan keluarnya? Kita lupa empunya adalah Tuhan. Kita lupa datang kembali kepada empunya. Dan minta tuntunan dari Tuhan. Apa sih Tuhan yang harus aku lakukan? Seorang hamba Tuhan Joyce Meyer dia berkata begini Bapak Ibu. We must remember we are steward of what God has provided for us. We are not owners. Kita bukan pemilik. Pada saat kita memulai usaha kita Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Kita sujud, kita berdoa, kita minta Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin. Dan Tuhan lakukan bagiannya. Pada saat usaha kita diberkati, Tuhan pakai usaha kita dengan luar biasa, kita lupa. This is mine, ini punyaku. Kita lupa tanya kepada Tuhan, bagaimana caranya aku mengelola. Kita lupa tanya Tuhan, untuk apa usaha ini Tuhan pakai? Kita ini hanya seorang steward. Kita ini hanya seorang pengelola. Masuk 2026. Sesudah kita mengucap syukur, kita melupakan segala hal yang buruk di belakang. Kita mengerti bahwa everything itu datangnya daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan buat Tuhan. Amin. Termasuk anak-anak kita loh Bapak Ibu. Anak-anak itu karunia daripada Tuhan. Dan mereka harus dididik
oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan saat besar nanti, kita harus kembalikan mereka bagi kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Mereka itu bukan punyanya kita. Mereka itu punyanya, pusakanya Tuhan. Dan ini yang kita harus mengerti Bapak Ibu. Karena begitu kita sadar betul kita sadar betul bahwa ini bukan miliknya kita, ini miliknya Tuhan. Nggak ada kesombongan di hati kita. Apa yang kita miliki bukan punya kita kok, punya Tuhan. Pada saat kita sadar betul bahwa semuanya itu adalah oleh Tuhan, nggak ada kecemasan dalam hidup kita. Karena ini bukan punya kita, ini punyanya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita sadar betul bahwa ini adalah harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kita tidak akan melenceng di dalam jalan yang Tuhan sudah tunjuk. Dan itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Saya suka gambar ini Bapak Ibu, next slide. Ini adalah gambar Daniel Bapak Ibu. Daniel adalah salah satu orang yang ada di kelompok yang dibuang ke Babel. Kita tahu bagaimana Babel akhirnya dikalahkan Persia yang sekarang. Dan Tuhan berikan dia kepandaian yang luar biasa. Sampai-sampai Daniel menjadi kesayangannya raja. Namanya Raja Darius, Bapak Ibu. Tapi karena dia disukai oleh raja, dia tidak disukai oleh orang-orang lain. Oleh sesamanya, mereka semuanya iri Bapak Ibu. Akhirnya mereka membuat suatu siasat, satu muslihat. Mereka bilang begini, gini aja. Kita tahu kan kalau Daniel itu sangat taat. Yang namanya menyembah dan berdoa kepada Tuhan itu sangat taat. Kita nggak akan bisa ketemukan sesuatu yang salah dari Daniel. Tapi dia adalah orang yang taat. Kita bilang sama raja, buat satu pengumuman. Bahwa sekarang semua orang hanya boleh menyembah kepada patungnya raja. Mereka nggak boleh menyembah kepada siapapun juga. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Tidak peduli. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Sampai akhirnya apa? Dia harus dijatuhkan hukuman. Dan hukumannya yang dipilih adalah untuk dia dimasukkan ke dalam gua singa Bapak Ibu. Tapi gambar ini is just so amazing. Kita lihat Daniel di dalam gua singa, berdiri dengan tenang, menghadap ke atas. Sementara di belakang dia adalah singa-singa yang lapar. Di belakang dia adalah chaos. Di belakang dia adalah kekacauan. Di belakang dia adalah masalah. Tapi gak buat dia gentar. Dia hanya tenang. Dia lihat ke atas. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tahu dia adalah punyanya Tuhan. Amin. Yakin gak? Kita tahu kita ini punyanya Tuhan. Tadi di awal kita udah baca firman, Tuhan bilang apa? Kamu tuh punyaku. Kamu tuh punyaku. Dia gak akan tinggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita. Dia tidak menjanjikan semuanya aman. Tapi walaupun kita masuk ke dalam lembah, harus melalui air, bahkan api sekalipun, penyertaannya gak lepas. That's our God. Itu Tuhan kita. Belajar untuk mengerti that everything adalah punyanya Tuhan. Amin. Jangan berusaha hanya sendirian. No. Segala yang ada di depan kita, termasuk masalah, itu punyanya Tuhan. Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita. Ada masalah, kita pakai hati kita, manusia, untuk keluar. No. Ada caranya Tuhan untuk tuntun kita. Ya. Dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini yuk Bapak Ibu yuk, sama-sama yuk. Ya Tuhan, punya mula
kebesaran dan kejayaan. Kita kembalikan semuanya buat Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi. Punyanya siapa? Kepunyaanmu. Sekali lagi yuk kita nyanyikan yuk. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Amin. Amin. Kita aja kalau punya barang Bapak Ibu, dan barang kita diapa-apain sama orang lain, kita diem nggak? Enggak. Kita pasti lawan, kita berusaha, apalagi Tuhan. Kalau kita mengerti betul that we are His, kita mengerti betul bahwa segalanya adalah punyanya Tuhan, Dia nggak akan tinggal diam. Amin. Yang pertama, 2026, yuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kita belajar mengerti bahwa kita adalah pengelola. Semuanya adalah miliknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Hari itu yang Tuhan ingatkan adalah more of Him. Lebih lagi di dalam Dia. Nggak cukup untuk kita kenal. Apalagi cuma tahu. But we need to experience God di dalam hidup kita. Orang yang sudah ngalamin Tuhan, hidupnya berbeda loh Bapak Ibu. Dia tahu Tuhannya, Tuhan yang luar biasa. Orang yang sudah mengalami Tuhan, mereka gak gampang goyah. Kami banyak didatangi beberapa jemaat yang konseling. Mereka datang, bisa dengan masalah yang sama Bapak Ibu. Tapi orang yang sudah pernah ngalamin Tuhan, tetap tenang, tetap damai, masalah boleh datang. Orang yang belum mengalami Tuhan, mereka penuh kekhawatiran, mereka putus asa, seperti gak ada jalan. Tapi orang yang sudah ngalamin Tuhan, they are different. Mereka beda. Jangan puas kalau cuma kita tahu Dia. Jangan puas kalau kita cuma kenal. Alami Dia. Alami Tuhan. Paulus yang namanya Saulus dulu Bapak Ibu. Dia adalah orang yang gak suka dengan yang namanya pengikut Kristus. Dia kejar kemanapun orang-orang itu pergi. Bahkan dia bunuh Bapak Ibu. Tapi satu hari dia jalan ke Damaskus. Dia bertatapan langsung dengan Tuhan Yesus. He experienced God. Sampai dia buta 3 hari lamanya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Di surat dia ke Galatia, dia bilang begini. Aku ini sekarang hidup. Tapi bukan aku lagi yang hidup. Bukan aku sendiri yang hidup. Ada Kristus di dalam aku. Amin. Jesus lives inside Him. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini, itu hanya karena oleh hidup dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Itu sebabnya masalah boleh datang bertubi-tubi kepada dia. Dia gak takut. Dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa.
Nggak cukup Bapak Ibu. Ambil komitmen 2026. Alami Tuhan dalam hidupmu. Amin. Alami Tuhan dalam hidupmu. You are going to be a different person. Engkau akan menjadi orang yang berbeda saat engkau sudah alami Tuhan. Banyak orang ya Bapak Ibu ya, mereka berlomba-lomba untuk mengalami terobosan finansial, betul nggak? Ada pelatihan apa sih? Ada program apa sih? Gua mau punya terobosan finansial nih. But let me tell you one thing. Izinkan saya kasih tahu satu hal. Yang terpenting dalam hidup kita adalah mengalami terobosan rohani. To have that spiritual breakthrough. Itu yang akan mengubahkan kita Bapak Ibu. Pada saat Daud, dia harus datang berhadapan dengan Goliat. Kalau dia lihat dengan mata rohani, mata jasmaninya dia tahu, gue gak akan menang. Aku ini anak kecil. Lawan raksasa yang berapa kali lebih besar daripadaku. Seorang panglima lagi. Mana mungkin aku menang. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Next slide. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Kalau kita sudah mengalami spiritual breakthrough itu, kita nggak takut Bapak Ibu. Yusuf, seorang anak yang diberi mimpi pada saat dia kecil, bahwa semua kakak-kakaknya akan tunduk kepada dia. Di dalam kepolosannya dia datang kepada kakak-kakaknya yang berkata kepada mereka, aku bermimpi loh bahwa kalian akan tunduk kepadaku. Dengan berharap kakaknya ikut sukacita. Tapi yang terjadi kakaknya gak suka Bapak Ibu. Akhirnya dia mau dibunuh. Gak jadi dibunuh, dibuang. Dan akhirnya diambil dan dijual sebagai budak Bapak Ibu. Itu sudah diambil dari budak. Dia difitnah. Tapi lihat Bapak Ibu. Kejadian 39 ayat 9 dan 21. Pada saat dia digoda oleh istrinya Potifar, dia katakan apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Because dia sudah ngalamin spiritual breakthrough itu. Masalah boleh datang. Tapi dia stay on the track. Dia masuk penjara. Dia dihianati oleh juru roti dan juru minum. Ya nanti kalau aku keluar aku ingetin raja mengenai kamu. Mereka lupa. Tapi at the very right moment, di saat yang begitu tepat, Tuhan izinkan raja mengalami mimpi. Dan hanya Yusuf yang bisa menjelaskan apa arti mimpi itu. Dan apa jadinya? Dia menjadi seorang yang dipercaya oleh Firaun. Jadi orang nomor 2 loh Bapak Ibu. Dan semuanya itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Firman Tuhan berkata orang jatuh boleh jatuh 7 kali. Tapi dia akan bangkit lagi. Karena saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan izinkan kok kita jatuh. Yusuf juga jatuh berkali-kali Bapak Ibu. Tapi kalau dia tidak mengalami spiritual breakthrough itu, dia akan stop tengah jalan. Ngapain juga gue di sini? Udah dan rancangan Tuhan tidak digenapi. Tapi kalau kita mau ngalamin rancangan Tuhan, masalah boleh datang. Tapi stay on the track. Tuhan yang pimpin. Baru rencananya digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi spiritual breakthrough itu artinya apa Bapak Ibu? Next slide. Lagi satu lagi. Spiritual breakthrough adalah is the moment kita mulai mengerti. Kita lagi nggak lihat lagi siapa kita. Tapi untuk apa kita ada di bumi ini. Alasannya cuma satu. Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. We need this. More of Him. Mengalami breakthrough 2026
Nggak bisa hanya salah satu Bapak Ibu. Pertama, ngucap syukur. Lewatin masa-masa yang jelek itu, yang buruk. Yang kedua, mengerti betul kita ini hanya pengelola. Dan yang ketiga, more of Him. Alami spiritual breakthrough itu. Experiencing God in your life. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Terus kita tutup. Lagu ini bicara, saya dengar lagu ini begitu mengekspresikan apa yang saya rasa. I adore Him, saya kagum banget sama Tuhan kita yang luar biasa ini. Cara Dia bekerja dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan ya Bapak Ibu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Yuk kita katakan sekali lagi, kita kagum kepada Dia. Sungguh Tuhan caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas kuasamu. Kuasanya gak terbatas. Kita gak bisa duga caranya Dia. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan sekali lagi yuk, kita kagum sama Tuhan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya
percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dan beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai. Pesan-Mu telah disampaikan. 2026 bukan tahun yang menakutkan bagi kami. 2026 akan menjadi tahun terobosan bagi setiap kami. Pimpin kami Tuhan, untuk tidak melihat ke belakang, tapi melihat ke depan bersama dengan Engkau. Meninggalkan segala hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Melepaskan segala macam belenggu yang mengikat hidup kami. Kami siap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk mengerti bahwa segalanya ada miliknya Tuhan. Kami hanya pengelola. Ada masalah, kami datang kepada Engkau. Engkau punya solusi atas segalanya. Engkau punya jalan keluar atas segalanya. Kami gak perlu takut. Kami gak perlu cemas, kami gak perlu khawatir. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami masuk lebih dalam lagi. Izinkan kami mengalami Engkau di tahun 2026 ini. Izinkan kami menjadi saksi Tuhan atas setiap perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan kami percaya setiap kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Saudara semua diberkati, amin. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PD Willy Santoso. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan berarti Bapak dan juga keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji nama Tuhan, di Ibadah Raya 5 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di depan saya, wah di sebelah kanan, puji nama Tuhan. Oh di sebelah kiri juga ada, baik puji nama Tuhan, shalom. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat men-scan QR, tentu dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara, dan pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, mari bersama-sama dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa deklarasi persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu bersama-sama umat percaya, kita dengan satu suara mendeklarasikan doa persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, setiap kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini
Kami aman di dalam perlindungan-Mu. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat marifat Tuhan menjadi bagian dari setiap keputusan kami. Dan kami siapkan hati menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Selama bertahun-tahun gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda, membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam Perjanjian Lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, "Ah Tuhan, aku ini masih muda." Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda." Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi,
berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakosta, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!